Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak takut yang dulu aku bahagia sungguh. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Negeri Padang. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, termasuk pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Mengheningkan Cipta mulai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi oleh Fadlan Mubarak, Kori terbaik MTQ Mahasiswa Nasional dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين
membacakan Bismillahirrahmanirrahim rapat wisuda Universitas Negeri Padang dalam rangka hari wisuda periode ke-129 Minggu 18 Desember 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pidato Rektor Universitas Negeri Padang. Andi Bu Anita ya dari Semen Padang. Insyaallah Bapak Ibu para wisuda-wisudawati, kita akan menandatangani kembali MOU antara Universitas Semen Padang dengan PT Semen Padang. Yang mana PT Semen Padang ini adalah perusahaan kebanggaan orang Sumatera Barat. Walaupun selama ini telah banyak membantu Universitas Padang dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk praktek lapangan di sana, dan hari ini ya ternyata MOU dengan PT Semen Padang ini sudah lama ya, habis. Alhamdulillah ini Pak KJ, Pak Turul Jasmi mengingatkan kita kembali ya. Alhamdulillah hari ini Pak Dirut berkesempatan hadir langsung. Kita beri tepuk tangan aplaus kepada Pak Dirut Semen Padang. Terima kasih Pak Dirut atas kehadirannya. Ini menunjukkan kepedulian ya, terhadap kampus dan kepedulian terhadap Sumatera Barat sebagai perusahaan terbesar yang ada di Sumatera Barat yang merupakan kebanggaan orang Minang. Bapak-bapak pimpinan universitas, wakil rektor, dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Sekolah Vokasi di lingkungan UNP, Ketua dan Sekretaris Lembaga, para wakil dekan, wakil direktur, kepala badan, kepala biro, beserta seluruh jajaran di lingkungan UNP, kepala unit dan kepala pusat yang dari UNP, baik kami ikuti kegiatannya secara daring maupun yang hadir langsung di ruangan ini. Para mitra kita, pimpinan Bank Nagari, BRI, BNI, Bank Syariah Indonesia, Bank BTN, Bank Bukopin, dan mitra UNP lainnya, dan mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, para kepala departemen, koordinator program studi selingkuh UNP, para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan UNP yang kami muliakan, Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang yang hadir, dan wanita Persatuan UNP beserta jajarannya, rekan-rekan pers, media cetak dan elektronik, dan istimewa yang kami muliakan, untuk pertama kali setelah pandemi COVID ya, kita menghadirkan orang tua, wali di ruangan ini kembali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para bapak ibu orang tua yang hadir. Terima kasih bapak ibu semua. Biasanya selama pandemi COVID kita tidak bisa menyaksikan sangat-sangat penting pengukuhan atau pelantikan anak-anak kita yang wisuda pada periode wisuda setiap kalinya. Alhamdulillah hari ini ya, dengan mematuhi protokol COVID-19 ini kita bisa menghadirkan kembali Bapak Ibu di ruangan ini. Dan tentu kepada para wisudawan, wisudawati yang hari ini insya Allah sebentar lagi akan dilantik menjadi seorang sarjana, seorang ahli media, seorang magister, dan seorang doktor ya, yang akan disaksikan langsung oleh orang tuanya, walinya, suaminya, atau istrinya pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengikuti prosesi wisuda secara luring dan daring dalam rangka menyelenggarakan upacara wisuda ke-129 Universitas Negeri Padang periode Desember tahun 2022 saat ini. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, upacara wisuda Universitas Negeri Padang dalam rangka wisuda ke-129 periode September 2022 ini
diselenggarakan secara luring dan daring dengan masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Wisuda hari ini merupakan wisuda perdana yang menghadirkan orang tua, suami dan istri, para wisudawan dan wisudawati sejak pandemi COVID-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang lalu. Hari ini Minggu 18 Desember 2022 merupakan kegiatan wisuda hari pertama dari 3 hari wisuda yang akan digelar Universitas Padang pada wisuda September tahun 2022 ini. Pada periode ini, Universitas Padang kami wisuda sebanyak 1.984 orang lulusan. Dalam acara wisuda hari ini, kami atas nama mewakili seluruh sivitas Akademi Universitas Padang menyampaikan dengan rasa bahagia dan apresiasi yang tinggi atas kelulusan wisudawan-wisudawati, sekaligus mengucapkan selamat atas gelar akademik yang telah diraih sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Tentu dengan gelar dan berarti juga dengan pengetahuan yang dimiliki, kami mengharapkan lulusan-lulusan Padang terus menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan kehidupan bermasyarakat negara Republik Indonesia ini, seraya terus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati. Dengan dukungan mereka yang tuluslah, hari ini kita dapat melihat wajah-wajah berbahagia yang memberikan harapan baru dalam menyongsong masa depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada momentum wisuda kali ini izinkan kami menyampaikan pidato wisuda berjudul kompetensi lulusan perguruan tinggi dalam kompetensi kerja pada abad ke-21 ini. Perubahan masif pada tatanan masyarakat dan diiringi dengan perkembangan teknologi telah menghadirkan transformasi penting dalam sistem pendidikan saat ini. Referensi sistem pendidikan 10 atau 15 tahun yang lalu secara signifikan kurang relevan dengan tuntutan perkembangan global saat ini. Berbagai lembaga pendidikan besar saat ini telah berupaya melakukan penyesuaian, pendekatan dan model pembelajaran sehingga dapat mengakomodasi perubahan teknologi, sosial, dan seni saat ini. Transformasi pendidikan tinggi dengan tujuan menghasilkan lulusan berdaya saing global dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan peradaban tersebut juga merupakan manifestasi dari kebutuhan dunia kerja. Dalam hal ini, pendidikan tinggi terfokus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan lulusan abad 21 yang bertitik tolak pada peningkatan literasi, kreativitas, dan inovasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, metakognisi, komunikasi, dan kolaborasi. Kebutuhan keterampilan lulusan ini tentunya merupakan tantangan bagi institusi pendidikan tinggi. Respon spesifik yang diharapkan pada pendidikan tinggi adalah kemampuan adaptasi kurikulum dan penyediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya belajar, maupun sarana dan prasarana pembelajaran yang akomodatif terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan global yang transformatif tersebut mendorong kita sebagai insan pendidik untuk membekali lulusan dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan temuan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan World Economic Forum (WEF) bahwa generasi masa depan akan dapat bertahan dari perubahan global yang cepat dengan membekali mereka melalui kemampuan konektivitas global, kemampuan penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran, soft skill dan hard skill yang akan sesuai dengan pekerjaan baru. Berdasarkan temuan ini, terdapat 2 isu utama yang harus dihadapi pendidikan tinggi dalam menyiapkan lulusan berkualitas. Pertama adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan yang memungkinkan generasi masa depan melakukan pekerjaan yang akan muncul. Kedua adalah memastikan bahwa sumber daya manusia lulusan yang telah ada di pasar kerja dapat berubah dan berkembang dengan cepat serta berusaha melakukan pengembangan diri. Akhirnya, jika upaya pertama gagal dilakukan, maka lulusan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, jika upaya kedua juga gagal dilakukan, maka akan ada prevalensi lulusan kehilangan pekerjaan di masa depan. Bahkan World Bank
memprediksi bahwa setelah masa pandemi akan ada 133 juta peran baru dalam dunia kerja. Sehingga kondisi ini menjadi tantangan penting lembaga pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia terbaik. Hadirin dan undangan yang kami muliakan, perguruan tinggi dalam hal ini perlu melayangkan pandangannya jauh ke depan dalam menata navigasi dan lanskap kurikulum yang sesuai dengan pola dunia kerja masa depan. Dalam era perubahan yang semakin cepat, selain antisipasi terhadap kemungkinan pekerjaan di masa depan, perguruan tinggi juga perlu mempertimbangkan apakah lulusan mendapatkan pekerjaan yang baik dan relevan dengan studinya, dan apakah lulusan mendapatkan kenyamanan secara mental dalam menjalani pekerjaan tersebut. Jawaban atas pertimbangan ini tentunya harus hadir dalam rancangan kurikulum perguruan tinggi yang berorientasi pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang didapatkan mahasiswa semasa studinya. Sebuah studi yang dilakukan melalui Taxonomy Project oleh Harvard University pada tahun 2022 menyebutkan bahwa menjawab tantangan dunia kerja, seorang lulusan perguruan tinggi harus memiliki keterampilan atau skill dan kompetensi. Fokus keterampilan terletak pada kemampuan dalam melakukan tugas dan memecahkan masalah atau skill complex problem solving. Sedangkan kompetensi pada kemampuan dalam menerapkan hasil belajar secara memadai dalam konteks yang ditentukan. Kompetensi dalam dunia kerja tidak terbatas pada unsur kognitif seperti penggunaan teori, konsep atau pengetahuan, namun lebih luas pada aspek fungsional dalam hal keterampilan teknis dan atribut interpersonal seperti keterampilan sosial, manajemen organisasi, regulasi diri, dan etika. Hal ini mengindikasikan bahwa perguruan tinggi harus mengembangkan kompetensi calon lulusan sehingga mampu bersaing dunia kerja di masa depan. Hadirin yang kami hormati, secara lebih spesifik dalam menghadapi tantangan dan peluang dunia kerja abad 21, Universitas Negeri Padang melakukan revitalisasi kurikulum yang berlandasan pada keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki calon lulusan. Dalam hal ini, universitas perlu menjamin kualitas lulusan melalui capaian segitiga mutu. Pertama, universitas perlu menetapkan standar penerimaan yang bertujuan menjaga kualitas input dengan spesifikasi mahasiswa berkaliber serta berkualitas tinggi. Kedua, kurikulum yang disediakan harus mampu untuk memberi ruang refleksi dan pengembangan sesuai dengan cepatnya perkembangan teknologi dan sains saat ini. Ketiga, adanya skema penerapan hasil pembelajaran dalam bentuk pengalaman lapangan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai studinya agar siap menghadapi dunia kerja. Berbagai program diaplikasikan dalam mewujudkan capaian ini, seperti adanya kemudahan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu, upaya kolaborasi universitas dengan berbagai perusahaan pemberi kerja yang siap memberikan pengalaman kepada mahasiswa, sehingga keterampilan dan kompetensi yang didapatkan dari desain kurikulum akan mampu diaplikasikan pada saat melakukan praktik lapangan. Upaya optimalisasi kompetensi lulusan dalam memasuki dunia kerja disadari memerlukan berbagai langkah tepat, kolaborasi yang intens dengan berbagai pihak seperti pemberi kerja maupun dunia industri. Untuk itu, beberapa kebijakan strategis dilakukan Universitas Negeri Padang dalam mewujudkan hal ini, seperti menjalin kerjasama berkelanjutan dengan berbagai instansi, lembaga maupun pelaku industri, baik dalam hal pembelajaran, penyiapan lulusan siap kerja. Selain itu, muatan kurikulum di Universitas Negeri Padang juga menjamin adanya upaya penguatan intensi dalam kewirausahaan bagi lulusan. Hal ini mengingat salah satu unsur kuat dalam mendukung peningkatan keterampilan dan kompetensi wirausaha adalah adanya dukungan dari sistem pendidikan dan adanya kesempatan dalam pengembangan diri berwirausaha. Universitas juga memberikan dorongan dan motivasi yang kuat untuk lulusan untuk terus mengembangkan kapasitas diri melalui pendidikan lanjut secara formal maupun pelatihan peningkatan kompetensi. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, pada wisuda kali ini kami ingin menyampaikan berbagai capaian kinerja dan sekaligus prestasi yang diraih oleh Sivitas Akademika WP dari awal semester kedua tahun 2022 ini. Diantaranya adalah dari sisi kelembagaan, Universitas Negeri Padang dengan dukungan 10 venue pertandingan yang dimiliki
telah berhasil mensukseskan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-17 di Sumbar dan mampu mencapai target 5 besar nasional untuk kontingen Sumatera Barat dengan atlet terbanyak peraih medali emas berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Capaian Pomnas oleh Sumatera Barat ini merupakan pertama kali selama Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional digelar, baru ketika Sumbar mendapat kesempatan tuan rumah dan Universitas Negeri Padang sebagai hostnya berhasil mencapai peringkat kelima nasional, dan ini tentu dukungan dari semua Universitas Akademik UNP. Prestasi secara kontinu diraih UNP untuk ketiga kalinya menerima anugerah Perguruan Tinggi Negeri Informatif di Indonesia oleh Komisi Informasi Pusat. Ini juga yang pertama kali perguruan tinggi di luar Jawa. Universitas Negeri Padang dinobatkan sebagai oleh Komisi Informasi Pusat sebagai perguruan tinggi informatif yang dulu diserahkan pertama kali oleh Bapak Wakil Presiden. Selanjutnya tahun ini UNP juga memperoleh predikat pertama Anugerah Pendidikan dan Pembelajaran dari Distrik Dikti kategori Spada Awards dan penerima bronze winner dalam Anugerah Humas Dikti kategori Laman Pengaduan Lapor. Selain itu, UNP juga mendapat penghargaan peringkat pertama pengelolaan program kemahasiswaan Abdidaya tahun 2022. Di samping itu, dosen Fakultas Pariwisata Perhotelan Murni Astuti EPDT memperoleh penghargaan internasional dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia sebagai pengarah inbound outbound untuk program MBKM di UNP. Prestasi dosen berikutnya diperoleh atas nama Profesor Dr. Rahadian Zainul MSI dan tim UNP yang mendapatkan piagam penghargaan sebagai pemohon merit pertama tahun 2022 I Kelas Merdeka. Ini adalah hak paten yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prestasi mahasiswa tingkat internasional diperoleh oleh 5 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dalam ajang inovasi pendidikan di Universiti Teknologi Mahara Johor, Malaysia, dan 3 prestasi internasional pada lomba yang digelar oleh Universitas Surabaya, Universitas Pringsu dan Nosek Competition di Jawa Tengah, serta 40 prestasi nasional dalam berbagai kompetisi bidang akademik atau inovasi pembelajaran di beberapa perguruan tinggi Indonesia yang telah diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan tahun ini. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juga menyumbang 5 prestasi nasional di ajang MTQ Nasional AMLI, Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Olimpiade Sains bidang Fisika dan Biologi. Prestasi lain disembahkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dalam anugerah Abdidaya Ormawa 2022 dan Lomba Karya Tulis Al-Quran di Unila Lampung. Mahasiswa Fakultas Teknik memberikan 3 prestasi nasional melalui pagaruyung tim pada event kontes mobil hemat energi, lomba poster dan isi kompetisi bidang kebijakan energi di UNS Solo. Sementara itu, mahasiswa Fakultas dan Bahasa Seni memperoleh prestasi 5 prestasi internasional melalui ISMA dan 15 prestasi nasional dalam lomba bidang seni dan penulisan esai di Universitas Medan, UNS Solo, USK Banda Aceh, dan UNY Yogyakarta. Selanjutnya, mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan mempersembahkan 2 prestasi nasional dalam penulisan karya ilmiah dan poster di UNY Jakarta. Bapak dan Ibu yang hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota Senat Akademik Universitas, Majelis Wali Amanat yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang berharga untuk kemajuan universitas dan telah memberikan dukungan yang amat berarti terhadap berbagai kebijakan pimpinan universitas. Kepada semua mitra Universitas Negeri Padang, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus, baik kepada aparat keamanan mulai dari Polda Sumatera Barat dan Rem, Polresta Padang, Polsek Padang Utara, jajaran Korem 032 Wirabraja, Dandim dan Batalion 133, serta Satgas Covid-19 WP,
yang secara aktif telah ikut berperan dalam membangun keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di UNP. Selanjutnya, apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang tulus disampaikan kepada masyarakat Tawar dan sekitar kampus yang telah ikut memberikan dukungan terhadap pembangunan dan kebijakan-kebijakan Universitas Negeri Padang. Kepada rekan-rekan pers dan media massa yang senantiasa dengan rajin dan kritis menginformasikan segala kegiatan dan gagasan yang sedang dan telah dikembangkan oleh UNP kepada masyarakat, kami sampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih. Tugas kita di masa depan tidak akan menjadi lebih ringan. Maka dalam kesempatan ini saya mohon kerjasama yang baik kita pertahankan dan kita tingkatkan terus di masa yang akan datang. Secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada orang tua dan kepada keluarga wisuda-wisudawati yang telah menetapkan pilihan anak-anaknya untuk melanjutkan studi di Universitas Negeri Padang ini. Berikutnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja dengan baik untuk menyukseskan acara ini, serta seluruh hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti prosesi wisuda ini sehingga terlaksana dengan hikmat. Akhirnya kami ucapkan selamat memasuki era baru sebagai ahli media, sebagai sarjana, sebagai magister, dan sebagai doktor kepada seluruh wisudawan-wisudawati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan dayahnya sehingga kita selalu sukses dalam menapak kehidupan pada masa ini dan yang akan datang. Kami juga meminta atau mengingatkan agar para wisuda-wisudawati agar selalu mengisi angket research studi yang dikirimkan oleh program studi untuk membantu pencapaian indeks kinerja utama alma mater kita tercinta. Khusus kepada para wisudawan-wisudawati, saudara-saudara, dalam 2 tahun lulus dari sini, saudara itu harus berada pada pantauan daripada Universitas Negeri Padang, pantauan daripada alma maternya ini. Apakah saudara sudah bekerja? Apakah saudara-saudara menjadi wirausaha? Apakah saudara-saudara melanjutkan pendidikan dan jenjang lebih tinggi? Itu harus dilaporkan ke lembaga ini, ke alma mater tercinta yang saudara miliki. Mudah-mudahan ya, dengan jaringan memanfaatkan kekuatan alumni yang ada, bisa saling tukar informasi antara sesama alumni untuk kesempatan kerja dan pengembangan karir di masa depan. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan khusus kepada saudara yang akan melanjutkan studi. Di universitas kita ini tersedia 33 program pasca sarjana, ada 10 program doktor, ada 23 program magister. Dan insya Allah di semester ini kita menambah atau membuka 13 program studi baru. Jadi program studi baru pertama kali yang akan kita buka yang telah mendapatkan izin dan akan menerima mahasiswa di semester Juli Desember 2022 ini. Salah satu juga terkait dengan Semen Padang, ya, yaitu jurusan teknik geologi. Ya. Jadi dari fakultas teknik kita akan membuka teknik geologi, kemudian ada juga ilmu komunikasi, ilmu hukum, ya. Pariwisata, ya, untuk S1, dan ada 2 program pasca sarjana, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah. Dan insya Allah di Juli Desember ini kita juga akan mulai menerima mahasiswa program studi pendidikan dokter dan profesi dokter di tahun 2022. Sehingga nanti UNP akan memiliki program studi lebih kurang 130 dengan total mahasiswa saat ini lebih kurang 51.000. Dan saya kira ini terbesar, ya, baik dari jumlah program studi yang ada. Jadi alma mater saudara ini adalah universitas dengan jumlah program studi S1 B4 terbanyak, ya, di Sumatera ini kami kira, dan juga dengan jumlah mahasiswa dengan populasi juga terbesar. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orasi ilmiah oleh Direktur Utama PT Semen Padang. Kepada Bapak Asri Mokhtar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat, Bapak Ketua dan Sekretaris, Wakil Rektor, Tanten, Kapolda, Kajati, Sekretaris Universitas, Dekan dan Direktur, Kepala Biro, dan bersama kami saat ini hadir Komisaris PT Semen Padang, kemudian para wisudawan dan orang tua yang berbahagia pada saat ini, hadirin hadirat yang saya hormati. Saya terserah baru pertama kali orasi, jadi agak tegang sedikit. Mencari ketegangan saya terpantun dulu deh. Main golf di Gunung Putri, makan nasi dengan rendang di restoran Padang. Terima kasih pada Prof. Danefri. Semen Padang diundang untuk orasi di Sulawesi Barat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya memaparkan orasi yang berjudul Peluang Pembukaan BUMN dengan Perguruan Tinggi. Kenapa ini bisa menjadikan pola pikir atau gagasan yang akan bisa dikembangkan ke depannya? Karena pada saat ini kita melihat belum efektifnya program ini, kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan perguruan tinggi. Sebelum lanjut kepada orasi, saya ingin perkenalkan Semen Padang itu adalah grup semen yang berada di bawah SID Group, di mana ada 5 pabrik semen atau operating company di bawahnya. Yang pertama adalah Semen Padang, kemudian Semen Gresik, yang ketiga Semen Penasa, yang keempat SBI yaitu Hotsu dulunya, kemudian ada kita yang berada di Vietnam, Anglong Semen. Sebentar lagi akan bergabung dalam SID Group ini adalah Semen Batu Raja. Jadi kalau dibandingkan dengan UKIP pada UNT sekarang 51.000 jumlah mahasiswa memang belum bisa kita komplit untuk jumlah karyawan yang ada di NIT. Semen Padang pada saat ini beroperasi menghasilkan 8,9 juta ton semen dengan produksi clinker sekitar 7,9 juta ton per tahun. Pada saat ini izinkan saya memperkenalkan manajemen Semen Padang. Pertama adalah sebagai direktur utama kami ditunjuk nama saya Asri Mokhtar, kemudian Pak Oktoheri sebagai direktur keuangan, Pak Ibu Febri sebagai direktur operasional. Sementara komisaris kami Pak Agus Samsudin, kemudian Prof. Beri Data Taifur, dan salah satu adalah lulusan dari UNP yaitu Pak Khairul Jasmi. Jadi siap-siap saja calon komisaris yang mungkin 10 tahun ke 20 tahun lagi mungkin akan berasal dari para wisudawan, calon wisudawan yang hadir pada saat ini. Kalau kita bicara masalah kolaborasi, kami melakukan adanya
prinsip kesejahteraan bersama, yang istilahnya kalau bahasa kampung saya Pariaman itu pluralism welfare, di mana ada 3 aktor dalam pluralism ini, yang intinya adalah bagaimana kita memajukan ekonomi secara keseluruhan. Aktor yang pertama di sini adalah perguruan tinggi, di mana para pemikir, para pengontrol dan bisa memikirkan ide-ide berasal dari perguruan tinggi. Dan dalam hal ini tentu saja dari UNP. Kemudian perusahaan mendrive dengan adanya resources, adanya dana, adanya kesempatan. Kemudian ada pilar ketiga lagi namanya pemerintah, di mana pemerintah akan membuat aturan kebijakan yang menyokong untuk kelanjutan ekonomi yang berkelanjutan. Sekarang ini memang di antara ketiga pilar itu kita lihat 1 sama 2 insya Allah akan kita laksanakan di sini. Kemudian mungkin kita drive ikut sertaan dari, maksud saya keikut sertaan aktif dari pemerintah, sehingga kesejahteraan bersama untuk lingkungan ini dapat kita capai. Saya belajar banyak dari dulu saya pernah tinggal di Munsek. 3 poin ini sangat mendrive di sana, makanya muncullah di sana industri seperti BMW, seperti Mercedes, kemudian untuk IT-nya itu sekarang Siemens, itu berasal dari Bayer. Dan yang mendrive ini saya lihat adalah 3 ini. Semoga ide ini bisa ditindaklanjuti bersama. Tentu saja tanpa dorongan dari universitas ini tidak akan jalan dengan baik. Untuk kesejahteraan bersama, pada saat ini di Semen Padang kita punya program TJSL, kemudian ada SDM, nanti kita lihat satu persatu, kemudian kita punya pabrik, dan kita juga punya inkubasi, di mana bisnis-bisnis, potensial bisnis kita kembangkan di sini. Kemudian dari perguruan tinggi kita harapkan adanya seperti yang diciptakan pada saat ini, adanya pendidikan dan pengajaran, kemudian adanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Sementara dari pemerintah daerah kita harapkan adanya kebijakan dan APBD, serta dengan adanya sinergi dari ketiga ini kita harapkan kita bisa membantu dan meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Untuk TJSL, sebenarnya pilar-pilar yang ada pada saat ini adalah yang pertama pilar sosial, kemudian pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan lingkungan. Di mana pilar-pilar ini kita dorong secara terus-menerus. Di Semen Padang kita menggelontorkan dana sebanyak 23,9 miliar untuk keempat pilar ini. Implementasinya kita laksanakan sekarang adalah melalui program Forum Nagari, di mana pada saat ini kita masih punya kesempatan untuk mengoptimalkannya, seperti peningkatan ekonomi di sekitarnya masih belum optimal, kemudian bagaimana apakah penggelontoran dari TJSL itu sudah efektif atau tidak. Dan ini merupakan peluang bagi ibu-ibu dan bapak di UNP untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memetakan, dalam mengontrol, dan dalam melaporkan, sehingga dana yang dikeluarkan oleh negara bisa dinikmati, bisa dikontrol dengan program-program yang siap pakai dan tepat guna. Salah satu prinsip ini kita terapkan sekarang ini, baru jalan sendiri kita, ibu-ibu dan bapak sekalian, yakni di program Kaliandra, di mana program ini ada penanaman, pemrosesan, dan pemakaian. Proses bisnis ini belum terpetakan dengan baik, dan ini merupakan peluang di mana Kaliandra merupakan sumber energi terbarukan. Kalau bisa ini tergantikan, Kaliandra ini merupakan pengganti
diharapkan nantinya menurut kita adalah pengganti dari batubara, di mana Kaliandra ini pada saat ini bisa menggantikan batubara dengan kalori value 4.200 yang sangat dibutuhkan oleh industri semen maupun PLTU. Di kontribusi penanaman kita sudah berusaha bekerjasama dengan pemerintah daerah, bupati dan wali kota. Dari segi pemprosesan itu masih tanda tanya sampai sekarang. Kita bersama-sama untuk memikirkan roadmap-nya sehingga pemakaian nantinya seperti industri semen dan masyarakat sebagai alternatif pengganti LPG bisa kita raih dengan baik. Jadi ini peluang bagi kita semua bahwasanya ternyata ada sumber energi terbarukan yang masih belum dapat kita optimalkan se-efisien mungkin. Saya bercerita tentang Semen Padang bahwasanya untuk saat ini kita butuh sekitar 100.000 ton batubara per bulan. Artinya apa? Kalau ini digantikan dengan sekitar 20% saja, artinya ada sekitar 20.000 ton Kaliandra yang kita butuhkan setiap bulan. Proses yang mungkin terjadi adalah proses dari pengambilan, pencacahan, kemudian merubah bentuk sehingga bisa digunakan di PT Semen Padang. Kemudian saya akan berikan contoh, kita akan berikan contoh mengenai implementasi prinsip pemberdayaan di Sikayan Balumui. Sekarang ini ada penanaman, ada prosesnya, ada pemakaian, di mana di sini kita mentriggernya adalah dengan menanam kopi. Kita gandingkan dengan kolor ajo, dan sekarang ini sudah dalam proses produksi. Proses apa yang belum ada di sini adalah proses satu. Ini bisa dijadikan sebagai di package dengan baik, sehingga ini bisa menjadi terobosan atau menjadi mata pencarian yang baru, baik orang yang memproses dan orang yang memakai. Kemudian juga kita melakukan konservasi ikan bilik dengan terobosan adalah bahwasanya untuk hal ini kita bisa yang pertama adalah bisa menghilangkan, kepunahan dari ikan bilik ini bisa diatasi. Yang kedua, kita bisa menjadikan daerah Sumpur itu sebagai daerah destinasi wisata, karena di sana masih ada ikan bilik yang secara alami, dan bisa kita jadikan juga dan bisa kita angkat bahwasanya ikan bilik yang punah di tempat lain bisa kita budidayakan dan bisa kita kembangkan kembali, sehingga orang nanti tidak bertanya ikan bilik itu masih ada nggak, dan masih bisa kita merasakan masakan ikan bilik yang sangat tinggi kita rasanya. Untuk kolaborasi pendidikan dan pengajaran, kita menawarkan program magang mahasiswa sertifikat dengan latar belakang program ini merupakan program dari Kementerian BUMN, kemudian diinisiasi oleh Forum Human Capital, dan kita di Semen Padang sudah melaksanakan semenjak tahun 2019. Jadi program ini terbuka untuk semua mahasiswa yang mau melaksanakan magang di Semen Padang. Kemudian manfaatnya adalah bagi perguruan tinggi diharapkan para mahasiswa ini mendapatkan sense of apa yang dikatakan oleh Prof tadi, apa yang dibutuhkan industri, kemampuan apa yang dibutuhkan industri. Jadi kalau kita mau masukkan suatu industri, apa yang dibutuhkan kita sudah dapat sense-nya selama magang itu. Bagi perusahaan, kita turut serta berperan serta menciptakan SDM unggul dan berdaya saing tinggi sesuai kebutuhan industri. Program pabrik pada saat ini yang pertama lingkungan dan go green, kemudian manajemen energi serta kemudian ini bisa kita kolaborasikan. Insya Allah Semen Padang akan memakai PLTS 20% dari kebutuhan PLN sekarang akan dijadikan oleh PLTS untuk 5 tahun mendatang. Jadi ini juga peluang yang bisa kita diskusikan dan kita eksploitasi.
Secara roadmap memang kelihatan tadinya kita akan menggunakan auto clinker sehingga bagaimanapun juga industri yang saat ini industri semen kalau bersaing tidak secara efisien kita akan keluar dari persaingan industri. Tapi kalau kita bisa melakukan efisiensi dengan baik, insya Allah kita bisa bertahan di industri semen ini. Sedikit mengenai solar farm, insya Allah kita bangun 40 sampai 2 MWP itu berlokasi di dekat di daerah Semen Padang. Tentu saja turunan dari solar farm ini bisa diharapkan untuk bisa kita pastikan secara sama sehingga bisa kita integrasi dengan baik. Saya akan mengulas sedikit mengenai limbah B3. Ini adalah merupakan kerjasama antara insya Allah nantinya antara Pemda dengan PT Semen Padang, di mana kita sebagai operator. Dari proses-proses ini bisa kita lihat bahwasanya banyak peluang-peluang yang masih belum bisa kita eksploitasi secara maksimal dan bisa kita jadikan sebagai kesempatan dalam berkarya. Jadi bisa bekerja, bisa melaksanakan bisnis-bisnis yang terafiliasi dengan yang apa yang kita sampaikan, sehingga peluang-peluang ini akan menciptakan secara umum adalah kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan juga kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Untuk program inkubasi yang kita laksanakan sekarang ini adalah adanya workshop, di mana workshop ini kita di Semen Padang punya workshop aplikasi, elektrikal dan mekanikal. Kemudian di bisnis konsumen kita punya interlocking block, porous concrete dan batu split. Diharapkan nantinya workshop ini bisa menjadi ladang tempat dari para mahasiswa untuk bekerja, dan workshop ini dengan kerjasama dengan perguruan tinggi bisa juga memberikan solusi kepada masyarakat sekitarnya. Kita punya peralatan di mana workshop Semen Padang ini merupakan bisa kita klaim sebagai workshop yang terbesar di Sumatera. Dengan produk inkubasi di pengembangan sekarang ini banyak kita launching, di mana bisnis inkubasi yang pertama adalah sekarang ini interblok yang merupakan solusi untuk rumah murah. Di mana peluangnya? Karena ini adalah karena tempatnya terpisah dan berjarak, ini merupakan peluang bagi UKM untuk membangun di sentra-sentra tersebut, maksud saya di suatu lokasi untuk membangun holografik ini sehingga tidak harus ditransport. Jadi di sini bagaimana membuat mesinnya, bagaimana mensosialisasikan ke pemerintah daerah merupakan peluang-peluang bisnis yang masih belum terrealisasi dengan baik. Rekomendasi program pemerintah PT Semen Padang dan Universitas Negeri Padang, di mana yang pertama kita offer adalah program pemetaan, di mana pemetaan prioritas objek berdasarkan pilar TGSL, terutama sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, potensi pemetaan sekitar untuk program pemberdayaan komunitas objek. Kemudian pemberdayaan ekonomi komunitas itu terbuka baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pendampingan. Kemudian tentu saja yang ketiga adalah program untuk menjaga lingkungan. Kerjasama pengembangan kompetensi teknikal meliputi magang, studi kasus, penelitian mahasiswa dan dosen di Universitas Negeri Padang di PT Semen Padang, pengembangan kompetensi mahasiswa dosen tenaga pendidik di bidang produktif maintenance, keselamatan, kesehatan kerja, serta implementasi leadership di PT Semen Padang, kolaborasi program Tridharma perguruan tinggi dan program tanggung jawab sosial di PT Semen Padang, kemudian penggunaan produk dan jasa dan turunan untuk pembangunan sarana prasarana UMP, dan kerjasama lain yang disepakati bersama dalam rangka kesejahteraan bersama. Tentu saja nanti saya yakin bapak-bapak dari ibu-ibu dan bapak dari UMP ini merupakan influencer dan kita bisa bersama-sama untuk bicara kepada pemerintah
agar pemerintah juga bisa align program-programnya dengan program kemitraan ini. Tadi saya izinkan pada saat ini, walaupun belum wisuda, angkanya kalau tidak salah saya ada 1.984 wisuda pada saat ini. Selamat. Kemudian kepada ibu orang tua, ibu dan ayah, selamat. Tanam bina rapat-rapat, tumbuh pula pohon payah. Ini ilmu telah didapat, saatnya untuk kita berkarya. Kue bolu di atas meja untuk dimakan bersama-sama. Berusahalah mencari kerja, membuka usaha lebih utama. Guru baju agak kasaga dalam patah dari kasera di kota sumbang di negara. Berilah maaf banyak-banyak. Dulu banyak kesalahan, bahwa saya silap. Terima kasih demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan MOU antara Universitas Negeri Padang dengan PT Semen Padang. Untuk itu kepada Bapak Rektor, Bapak Dirut PT Semen Padang, kami persilakan. Dan kami undang juga Bapak Ketua Senat Akademi beserta Ketua Majelis Wali Amanat dan Bapak-Bapak Wakil Rektor untuk dapat menempati tempat. Dan juga kami undang kepada Bapak Komisaris PT Semen Padang tentunya untuk dapat bergabung ke depan. Kami persilakan kepada Bapak Rektor dan juga Dirut PT Semen Padang untuk menandatangani nota kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dengan PT Semen Padang. Dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dan juga cenderamata kepada Bapak Asri Mokhtar oleh Rektor Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita saksikan bersama, berikut adalah piagam penghargaan yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Padang kepada Bapak Asri Mokhtar, Direktur Utama PT Semen Padang. Dan selanjutnya cenderamata yang juga diberikan oleh Bapak Rektor kepada Bapak Asri Mokhtar. Dan dilanjutkan tentunya dengan foto bersama. Silakan kepada Bapak Rektor, Bapak Direktur Utama Semen Padang untuk foto bersama. Baik, dan juga selanjutnya tentunya ada juga penyerahan yang akan diberikan kepada Bapak Rektor dari Bapak Asri Mokhtar.
masih dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, kepada Bapak Direktur PT Semen Padang beserta Bapak lainnya kami persilakan untuk kembali ke tempat dan mohon izin kepada Bapak Rektor untuk tetap berada di tempat karena setelah ini dilanjutkan dengan penyerahan SK Departemen. Baik. Baik, dikarenakan ada agenda tertentu, kita lepas dengan tepuk tangan yang meriah. Kita ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama PT Semen Padang dan kita doakan semoga sehat selalu. Sekali lagi, kita lepas dengan tepuk tangan yang meriah. Baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan SK Departemen dan Prodi baru. Untuk itu, kami persilakan kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta SK Pembukaan Prodi baru kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga penyerahan SK PPG Prodi kepada Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Untuk itu, dengan hormat kami mohon kepada Bapak dan Ibu Dekan serta Ibu Direktur Sekolah Pasca Sarjana, kami mohon untuk mengambil tempat. Ini diserahkan SK-nya sebagai berikut. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan pada Fakultas Bahasa dan Seni dengan nomor SK 476/UM/EP/2022. SK Departemen Agroindustri pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan nomor SK 691/UM/TU/2022. Selanjutnya, Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial jenjang program S1 dengan nomor SK 1178/UM/TU/2022. Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dengan jenjang program Strata 1 dengan nomor SK 1179/2022. Berikutnya, program studi Teknik Geologi jenjang program S1 pada Fakultas Teknik dengan nomor SK 1180/UM/TU/2022. Selanjutnya, program studi Pariwisata jenjang program S1 pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan dengan nomor SK 1181/UM/TU/2022. Berikut program studi Pendidikan Khusus jenjang program Strata 2 atau S2 pada Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor SK 1182/UM35/TU/2022.
2022. Program studi pendidikan non-formal pada Fakultas Ilmu Pendidikan jenjang program S2 dengan nomor SK 1135-TU-2022 masih pada Fakultas Ilmu Pendidikan program studi pendidikan dasar jenjang program S3 nomor SK 1184-35-TU-2022. Selanjutnya, SK PPG Bidang Studi. Pertama, PPG Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Pasca Sarjana dengan nomor SK 1203-35-TU-2022. Terakhir, SK PPG Bidang Studi Teknik Perbijakan dengan SK 1204-TU-2022. Selamat dan sukses untuk departemen dan prodi baru di lingkungan Universitas Negeri Padang. Dan selanjutnya dengan pada bersama tentunya Bapak dan Ibu. Baik, kami undang juga Bapak dan Ibu Dekan untuk dapat bergabung ke depan. Kami undang juga Sekretaris Majelis Wali Amanah, Sekretaris Senat Akademik Universitas untuk dapat juga bergabung ke depan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, kepada Bapak Rektor, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Program Diploma, Laporan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Laporan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang melaporkan kepada Bapak Rektor bahwa calon wisudawan wisudawati Universitas Negeri Padang periode ke-129 Desember 2022 berjumlah 1.984 orang yang diwisuda dan akan dilantik pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sebanyak 525 orang yang terdiri dari: pertama, A. Tamatan program Diploma 3 sebanyak 111 orang, yaitu Fakultas Teknik 39 orang, Fakultas Ekonomi 72 orang. B. Tamatan program S1 dan D4 non-kependidikan sebanyak 128 orang, yaitu Fakultas Teknik 96 orang, Fakultas Ekonomi 32 orang. Tamatan program S1 dan D4 non-kependidikan sebanyak 146 orang, yaitu Fakultas Teknik 48 orang, Fakultas Ekonomi
98 orang. D. Tamatan program magister sebanyak 126 orang, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan 50 orang, Fakultas Bahasa dan Seni 13 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 20 orang, Fakultas Ilmu Sosial 4 orang, Fakultas Teknik 5 orang, Fakultas Ilmu Keolahragaan 5 orang, Sekolah Pasca Sarjana 12 orang, Fakultas Ekonomi 17 orang. E. Tamatan program doktor sebanyak 14 orang, yaitu Fakultas Bahasa dan Seni 1 orang, Fakultas Teknik 3 orang, Sekolah Pasca Sarjana 7 orang, Fakultas Ekonomi 3 orang. Kedua, para calon wisudawan wisudawati tersebut telah memenuhi persyaratan baik akademik maupun administrasi lainnya. Ketiga, nama-nama serta data calon wisudawan wisudawati terdapat pada website http://bak.unt.ac.id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Padang, 18 Desember 2022, Kepala Biro Akademi dan Kemahasiswaan, Dr. Andes Yus Hamdi. Pidato pelantikan wisudawan wisudawati, kami mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan tamatan program doktor, magister, sarjana dan diploma tanggal 14 Desember tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Desember 2022, Rektor Universitas Negeri Padang telah mendengar laporan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini secara resmi melantik 525 orang yang terdiri dari lulusan program doktor, magister, sarjana, dan diploma. Kepada para wisudawan wisudawati, kami bebankan kewajiban untuk menjunjung tinggi nama alma mater, baik dalam karya profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saudara-saudara menjadi pendidik dan tenaga profesional yang akan menjadi pelopor dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian, jujur dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi. Padang, 18 Desember 2022, Rektor, tertanda Profesor Genefri PhD. Terima kasih. Wisudawan wisudawati, kami persilahkan duduk kembali. Pembacaan nama-nama lulusan terbaik dan aktivis kampus wisuda periode ke-129 tahun 2022. Dr. Khairuddin, IPK 3,90. Yurisu sangat memuaskan program studi ilmu pendidikan. Dr. Vivi Evrianova, IPK 3,93. Yurisu dengan ujian program studi pendidikan teknologi dan kejuruan. Dr. Fitrawati, IPK 3,90. Yudisium dengan ujian program studi ilmu keguruan bahasa. Dr. Nora Zulfianti, IPK 3,68. Yudisium sangat memuaskan program studi kajian lingkungan dan pembangunan. Nur Effendi, MSI, IPK 4,0. Yudisium dengan ujian program studi ilmu lingkungan. Naura Nazifah, MPD,
IPK 3,86 yudisium dengan pujian program studi pendidikan fisika. Indra Kurniawan Reski MPDT IPK 3,90 yudisium dengan pujian program studi pendidikan teknologi dan kejuruan keahlian pendidikan teknik elektro. Mary Andayani MAP IPK 3,74 yudisium sangat memuaskan program studi ilmu administrasi negara. Boki Ariantesa MPD IPK 3,79 yudisium dengan pujian program studi pendidikan olahraga. Putri Marisa Yulhar MM IPK 3,90 yudisium dengan pujian program studi manajemen. Taufik Hendra MPD IPK 3,92 yudisium dengan pujian program studi administrasi pendidikan. Nelvi Zuliani MPD IPK 3,64 yudisium sangat memuaskan program studi pendidikan bahasa Inggris. Bayu Putra SPD IPK 3,73 yudisium dengan pujian program studi pendidikan teknik bangunan. Nunung Emalia Putri SE IPK 3,82 yudisium dengan pujian program studi ekonomi pembangunan. Dwi Permata Indah AMD IPK 3,76 yudisium dengan pujian program studi teknik sipil dan bangunan. Yusman Agung Yumaidi AMD IPK 3,70 yudisium dengan pujian program studi manajemen pajak. Berikut bintang aktivis kampus pada periode wisuda ke-129. Amri Ramadan SSPD program studi pendidikan teknik mesin Fakultas Teknik. Bayu Putra SPD program studi pendidikan teknik bangunan Fakultas Teknik. M. Taufik Hidayat SPD program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi. Sari Dadi Setiadi SE program studi manajemen Fakultas Ekonomi, dan Dedi Rahman SE program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Penyerahan ijazah lulusan program pasca sarjana, program sarjana dan program diploma, program doktor sekolah pasca sarjana, rektor dan direktur sekolah pasca sarjana kami persilakan. Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Dr. Ahmad Edison, Dr. Laili Arfani, Dr. Lucy Susanti, Dr. Edi Sukaryatno, Dr. Khairuddin. Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Dr. Irda Suryani, Dr. Armaita, Direktur Sekolah Pasca Sarjana kami persilakan kembali ke tempat.
Program Doktor Fakultas Bahasa dan Seni. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni kami persilakan. Program Studi S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Dr. Abdullah Marjani, Dr. Arif Rahman Hakim, Dr. Vivi F. Rianova, Dekan Fakultas Teknik kami persilakan kembali ke tempat. Program Doktor Fakultas Ekonomi. Dekan Fakultas Ekonomi kami persilakan. Program Studi S3 Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dr. Henry Satria, Dr. Sumiati, Dr. Nora Zulfianti, Dekan Fakultas Ekonomi kami persilakan kembali ke tempat. Program Magister Sekolah Pasca Sarjana, Direktur Sekolah Pasca Sarjana kami persilakan. Program Studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Ramayani MPD, Program Studi S2 Ilmu Lingkungan Susi Herianti MSc, Helmita Suherni MSc, Titin Novita Handa Putri MSc, Cica Ramadhani MSc, Yusnani MSc, Dian Ayu Lestari Alifa Putri MSc, Hetsing Crescendo MSc, Nur Effendi MSc, Ririn Handri Esta BR Matandang MSc, Sri Eka Putri MSc. Direktur Sekolah Pasca Sarjana kami persilakan kembali ke tempat. Program Magister Fakultas Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan kami persilakan. Febriani Nasrul MPD, Fitri Arnita MPD, Nurmaliza MPD, Reslan Sindala MPD, Sadikatunil Akwal MPD, Fani Anggraini MPD, Sylvia Rahmah MPD, Tri Wulandari MPD, Anissa Melamita MPD, Fitratul Ilmi Fajri MPD, Iqbal Nuari MPD, Khairul Anam MPD, M. Yasir Arafat HSB MPD, Mariana Harham MPD, Alfon Sandi MPD, Andika Fauri MPD, Ayu Indriasi MPD, Fitriani Samal MPD, Noviani Tarigan MPD, Restu Fauzia MPD, Suci Mutia Lukman MPD, Yesa Maulida MPD, Yurita Tiro MPD, Sri Hastuti MPD,
Yolanda Bahar, MPD. Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fadlul Fajri, MPD. Uli Fauzia, MPD. Siti Hajar, MPD. Lizra Afrilia, MPD. Marsen C, MPD. Riri Zulfira, MPD. Suci Astafrina, MPD. Program Studi S2 Pendidikan Anak Usia Dini, Erlinda Nelly, MPD. Mai Siska, MPD. Misrayati, MPD. Deni Husnaini, MPD. Diana Sahara Nafrika, MPD. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan kami persilakan kembali ke tempat. Program Magister Fakultas Bahasa dan Seni, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni kami persilakan. Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris, Bima Trisno Ardina, MPD. Ihsanul Ibad, MPD. Noviwi Halensi, MPD. Reza Sri Wahyuni, MPD. Yosi Ananda Putri, MPD. Aprian Kurniawan, MPD. Nelvi Zuliani, MPD. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni kami persilakan kembali ke tempat. Program Magister Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program Studi S2 Pendidikan Fisika, Rika Arni Yunita, MPD. Irena Retno Damayanti, MPD. Mary Delvi, MPD. Yumelda Marzuki, MPD. Dwi Putri Ramadhani, MPD. Naura Nazifah, MPD. Program Studi S2 Pendidikan Kimia, Azla Ismathul Huda, MPD. Novrianto, MPD. Sonya Fri Fadila, SPD. Savio Adi Wijaksono, SPD. Bayu Putra, SPD. Program Studi S1 Teknik Sipil, Willis Ardila, ST. Awi Pratama, ST. Gilang Palinto, ST. Cynthia Moli Sartika Sari, ST. Setri Azon, ST. Wawan Pajri, ST. Lensi Noprianti, ST. Dara Tarisma, ST. Muhammad Furqon Jonius, ST. Febrianka Daliza, ST. Siswa Khairini, ST. Arif Rahmat, ST. Nazar Chan, ST. Rani Widyasari, ST. Rifki Ramadandi, ST. Tania Yushalina, ST. Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan, Vira Safitri, AFD. Amelia Putri Ramadhani, AFD.
Dwi Permata Indah AMD, Elsa Ramadhani AMD, Evana Edita Idisri AMD, Afifah Khairani AMD, Intan Dwi Putri AMD, Miratul Asmi AMD, Muhammad Fauzi AMD, Rivaldo Damara AMD, Cynthia Maharani AMD. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Ranggi Nadrial SPD, Muhammad Iqbal SPD, Ari Asen SPD, Dede Afriyadi SPD, Nofrida Yanti SPD, Rio Binaguna SPD, Adila Fitri Cahyani SPD, Silvi Yulma Afarina SPD, Zulfitra SPD, Aditya Putra SPD, Anissa Silvianingsih SPD, Oka Kurniadi SPD, Alwi Farmana Hakim SPD, Wahyu SPD, Mar'i Muhammad SPD, Trisvi SPD, Zuryati Parmani SPD, Armi Kirana Gusnusa SPD, Riyadatul Jannah SPD, Muhammad Fauzan SPD, Renika BR Sipahutan SPD, Anissa Fitri SPD, Katrin Maharani SPD, Michael Viaren SPD, Yogi Dio Pratama SPD. Program Studi D4 Teknik Elektro Industri, Agrevo Rahman SST, Dimi Muhammad SST, Muhammad Nuh Marwan Tama SST, Khairunas SST, Melinda Wiranda SST, Ricky Rolanda SST, Rizky Setiawan Sihoping SST, Rizal Fahmi Matondang SST, Atsila Salsabila SST, Faisal SST, Farah Azizah SST, Fahrul Dames SST, Rafika Sylvia SST, Eko Alvin Wibowo SST, Rika Nurul Huda SST. Program Studi D3 Teknik Listrik, Fandi Baskara AMD, Hamdi Putra AMD, Muhammad Afdal Yusra AMD, Nur Sandika Dwi Putra AMD, Ratih Melasari AMD, Wanda Nabila AMD, Putriani AMD. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika, Depi Permatasari SPD, Ahmad Fauzi Yuliandri SPD, Harfid Al-Fala SPD, Sonali Artauli SPD, Adrian Zulianov SPD, Andun Maisir SPD, Berlian Anissa Rahman SPD, Mailisa Efriani SPD, Yolanda Putri SPD, Ami Betriani SPD, Nur Hamidah SPD,
Rahmi Sagita Putri SPD, Safira Karmila SPD, Muhammad Fauzan Septi Hadi SPD, Mutriara Pratiwi Tarigan SPD. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, Gunawan Fauzi SPD, Lisa Nasria SPD, Raffi Khairunas SPD, Safira Sabirin SPD, Rahayu Nurmansah SPD, Suci Rahmadani SPD, Yolanda Inha Fitri SPD, Daniel Saras Rahmana SPD, Reza Aurora SPD, Miranda SPD, Jayandra SPD, Hafiz Al-Amin SPD, Riri Indriani SPD. Program Studi D3 Teknik Elektronika, Anggara Triadi AMD, Ogif Fardinata Putra SPD, Vicky Gusri Irawan SPD, Ridatul Arif SPD, Yogi Saputra SPD, Afriko Rinaldo SPD, Fikrul Aziz SPD, Miswar SPD, Ovi Marenda SPD, Reza Nuzul Fajri SPD, Sawaldi Eka Saputra SPD, Zuwanda Arif SPD, Alfian Amri Ramadan S SPD, Gifan Ainul Mukrim SPD, Miftahul Arafi SPD, Rilgi Aulia SPD, Adinul Muhammad SPD, Ahmad Natafian Fauzi SPD, Azmul Fauzi SPD, Indra Perkasa SPD, Fikri Alfion Pratama SPD, Irsan Sepriza SPD,